Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membicarakan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini nanti merupakan bagian dari rancangan pembelajaran, program pembelajaran maksud saya, rancangan program pembelajaran yang merupakan bagian dari proses pengembangan program pembelajaran kimia secara keseluruhan. Apa yang akan kita pelajari pada bagian ini? Yang pertama adalah definisi dari tujuan pembelajaran, kemudian manfaat tujuan pembelajaran. Berikutnya kita akan berbicara tentang karakteristik pembelajaran, terutama adalah karakteristik yang baik tentunya. Kemudian bagaimana kita mengembangkan tujuan pembelajaran, dan terakhir bagaimana perbedaan tujuan pembelajaran dari sisi Bloom atau kita sebut sebagai Bloomian dan Solow. Yang pertama adalah definisi. Tujuan pembelajaran adalah sebuah pernyataan yang mendeskripsikan pengetahuan, keterampilan, sikap yang harus dicapai oleh seorang siswa saat dia menjalani proses penilaian atau harus dicapai saat akhir pelajaran atau program pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang diinginkan, yang akan kita kembangkan, terfokus pada konteks dan bagaimana pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu diaplikasikan. Jadi bukan pada apakah dia sudah mengcover seluruh konten atau belum. Jadi lebih ditekankan pada konteks dan aplikasi. Sebelum kita lebih jauh tentang tujuan pembelajaran, manfaatnya dan sebagainya, ada beberapa istilah yang mungkin akan membingungkan Anda nanti, yaitu apakah tujuan pembelajaran itu bersesuaian dengan learning outcome ataukah learning objective. Mungkin Anda langsung tahu bahwa bersesuaiannya dengan learning objective. Akan tetapi, kenapa saya tampilkan di sini? Karena nanti Anda akan menjumpai bahwa kalimat maupun redaksi yang ada di dalam tujuan pembelajaran lebih cenderung sama dengan learning outcome dan lebih banyak dibicarakan di learning outcome. Seperti itu. Akan tetapi banyak kali juga yang tidak membedakan antara learning outcome dan learning objective. Kita membedakannya, learning outcome itu adalah hasil belajar seperti standar kompetensi lulusan, sedangkan learning objective itu standar yang ada di standarisasi seperti KD dan turunannya di dalam tujuan pembelajaran. Tapi selanjutnya kita tidak akan membedakan lagi antara learning outcome dan learning objective. Oke, selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang manfaat. Mengapa sih kita mengembangkan tujuan pembelajaran? Kita akan melihat manfaatnya dari sisi siswa, sisi guru, dan lembaga. Mari kita lihat yang pertama dari sisi siswa. Setelah siswa mengetahui tujuan pembelajaran, diharapkan dia lebih fokus pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dia peroleh dari proses pembelajaran, karena dia tahu bahwa semua itu akan diaplikasikan di dalam proses kehidupannya maupun pelajaran-pelajaran yang lainnya. Dia akan lebih tahu bahwa tujuan pembelajarannya itu nanti bukan hanya sekedar apa yang disampaikan oleh guru, tapi apa yang mereka peroleh. Setelah mereka tahu tujuan pembelajarannya lebih fokus, mereka juga akan lebih terlibat di dalam proses pembelajarannya, karena tujuan pembelajaran itu adalah untuk mereka sendiri, bukan untuk guru maupun bukan untuk nilai. Dan yang terakhir adalah memahami kondisi tujuan asesmen seperti yang disampaikan tadi. Kalau mereka sudah tahu bahwa pembelajaran itu bukan untuk nilai, demikian juga bukan asesmen, juga bukan untuk nilai, akan tetapi untuk menetapkan apakah dia sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Kemudian dari sisi guru, yang pertama adalah guru akan merefleksi konten yang menjadi lebih bermakna. Karena setelah menuliskan tujuan pembelajaran, guru akan balik lagi ke kontennya,
bagian konten mana yang lebih diperdalam, bagian konten mana yang ternyata tidak ada fungsinya untuk siswa, dan seterusnya. Karena fokusnya pada siswa dan tujuan pembelajaran, maka guru akan melihat lagi, merefleksikan lagi. Itulah yang disebut sebagai kontennya lebih bermakna. Kemudian menyiapkan penilaiannya. Tujuan pembelajaran kait langsung dengan penilaiannya. Apa yang dipelajari, kemudian tujuannya apa, akan dilihat dengan menggunakan penilaian. Oleh karena itu, saat guru menyiapkan tujuan pembelajaran, setengahnya dia sudah menyiapkan teknik dan jenis-jenis penilaian yang akan dia lakukan untuk melihat apakah tujuannya sudah tercapai. Kemudian berikutnya adalah menyiapkan standar kesuksesan siswa. Ini artinya apakah siswa bisa dinilai sudah selesai semua di dalam mencapai tujuan pembelajarannya atau belum. Itu ada di dalam tujuan pembelajarannya. Dia menyiapkan patokan kesuksesannya. Nah, bagi lembaga, setelah guru menyiapkan tujuan pembelajarannya, tujuan-tujuan pembelajaran dari berbagai mata pelajaran akan dikumpulkan, dan sekolah akan menetapkan seperti apa proses pembelajaran yang akan berlangsung berdasarkan tujuan yang sudah disampaikan oleh gurunya. Bagaimana jadwalnya? Bagaimana kegiatan-kegiatan pembelajaran? Apakah ada co-kurikuler dan ekstrakurikuler yang mendukung di dalam proses pembelajarannya atau tidak? Nah, oleh karena itu sekolah akan menyiapkan dukungannya lebih baik. Seperti misalnya apakah kimia memerlukan laboratorium, memerlukan alat dan bahan laboratorium, laporan dan sebagainya. Nah, kalau sudah secara keseluruhan, karena persiapannya lebih baik, maka kurikulumnya juga akan disiapkan dengan lebih baik dan melihat prioritas mana yang bisa dilakukan oleh sekolah. Karakteristik apa yang menjadi ciri dari tujuan pembelajaran yang baik? Yang pertama adalah spesifik dan aktif. Spesifik artinya hanya pada mata pelajaran tertentu, sesuai dengan mata pelajaran tertentu. Aktif artinya bahwa siswalah yang nanti akan mencapai tujuan tersebut. Yang berikutnya adalah fleksibel, artinya bahwa tujuan pembelajaran itu bukan harga yang mati, yang tidak bisa diubah, akan tapi bisa ditambah, dikurangi, atau dihilangkan selama proses pembelajaran. Dan yang pasti bahwa tujuan pembelajaran harus terfokus pada siswa. Seperti yang saya sampaikan tadi, siswa menjadi fokus dari tujuan pembelajaran. Siswalah yang akan mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran harus realistik, artinya bahwa setiap siswa harus bisa mencapai tujuan pembelajaran tersebut, bukan siswa-siswa terkhusus atau tertentu saja yang bisa. Kemudian, lebih ditekankan pada aplikasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dan terhubung dengan asesmen. Jadi, apapun yang dituliskan di dalam tujuan nanti bisa diukur di dalam penilaian. Yang terakhir adalah timeline, artinya punya waktu untuk mencapai tujuan tersebut. Bagaimana pengembangan dari tujuan pembelajaran? Beberapa hal yang harus diingat adalah yang pertama adalah kata kunci atau keywords dari pelajaran yang kita akan kembangkan tujuan pembelajarannya. Dalam hal ini kimia, keyword yang berbeda dengan pelajaran yang lain. Kemudian hasil belajarnya apa, yang terakhir adalah aplikasinya. Jadi saya ulangi, yang pertama adalah keywords, kemudian hasil belajar, dan aplikasi. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah menentukan keyword dari pembelajaran yang akan kita kembangkan tujuan pembelajarannya. Untuk menetapkan keywords, kita bisa melihat dari pokok bahasan itu, hal-hal penting apa saja yang harus diketahui dan dikuasai oleh siswa. Setelah itu kemudian kita lihat ada berapa hal penting apa saja yang sudah dikuasai oleh siswa, nanti akan menjadi prior knowledge, dan hal penting apa yang harusnya dikuasai oleh siswa. Dan yang terakhir adalah bidang apa saja yang terhubung dengan
pelajaran kita atau KD kita atau pembahasan kita. Kemudian domain hasil belajar, seperti yang sudah Anda ketahui di beberapa mata kuliah yang lain, domain itu ada 3 menurut Bloom ya, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi ini menurut taksonomi Bloom yang akan kita bicarakan. Kita lihat yang pertama adalah piramid yang di sebelah saya ini. Ini adalah taksonomi dari pengetahuan menurut Bloom. Taksonominya Bloom yang di bagian paling bawah, paling rendah, yang menjadi dasar dari taksonomi yang lain adalah remember atau mengingat, kemudian understand, memahami, kemudian mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan akhirnya meng-create atau mencipta. Kemudian pada domain sikap ini terbagi menjadi 5, tidak 6 seperti pengetahuan, receiving, responding, valuing, organizing, dan internalizing values. Jadi yang pertama adalah hanya menerima apapun yang kita sampaikan. Kemudian sampai yang terakhir adalah menginternalisasi value. Ini hampir sama dengan psikomotor. Pada psikomotor, pada puncak tertinggi atau gradasi tertinggi dari domainnya adalah origination. Jadi sudah menjadi kebiasaannya tanpa diperintah dia melakukan hal tersebut. Jadi dia melakukannya secara halus. Seperti juga tadi pada bagian sikap. Jadi sudah terinternalisasi dalam dirinya. Oke, kemudian yang terakhir adalah konteks. Konteks itu artinya bagaimana pelajaran ini mendukung kurikulum secara keseluruhan di dalam sekolah. Bagaimana pelajaran kita bisa mendukung program-program sekolah secara umum atau kurikulum dari kelas 10 sampai 12. Dan yang terakhir, konteks yang terakhir adalah bagaimana pelajaran kita mendukung kehidupan personal dan profesional siswa kita. Struktur tujuan pembelajaran yang menurut Bloom atau Bloomian itu akan terdiri dari 4 hal. Kalau Anda punya tujuan pembelajaran, maka akan bisa dilihat. Yang pertama adalah audience. Selalu ada audience di dalam kalimat itu. Kemudian yang kedua adalah behavior atau perilaku. Setelah itu adalah condition atau kondisi, dan degree-nya. Audience itu adalah siswa. Kalau di tingkat SMA berarti siswa. Behavior seperti yang sudah Anda lihat tadi pada piramida, itu adalah tingkatan yang diinginkan menurut taksonominya Bloom tadi ya. Nah, tetapi kalau Anda lihat misalnya di pengetahuan tadi, di awal itu adalah remember, kemudian keduanya adalah understand, maka bukan itu yang dituliskan di dalam behavior ini, kalimat ini, akan tapi menggunakan kata kerja operasional. Seperti apa kata kerja operasional nanti akan kita bahas tersendiri. Kondisi adalah hal-hal yang mendasari bagaimana behavior itu bisa dikerjakan, maka ini terkait dengan konteks. Dan degree-nya adalah tingkatan pencapaian. Jadi contohnya misalnya, setelah kita atau Anda melakukan demonstrasi pada siswa, mendapatkan data, dari data itu kemudian Anda analisis dan menyimpulkan, kemudian Anda menginginkan siswanya menyimpulkan definisi laju dengan menggunakan data hasil analisis data yang didemonstrasikan tadi, maka tujuan pembelajarannya dapat dituliskan siswa dapat, kalau dia memahami, kalau Anda ingin mereka memahami, maka bukan memahami yang dituliskan di situ, mungkin Anda karena memahami bukan kata kerja operasional, maka ganti dengan menuliskan kembali. Kemudian berdasarkan analisis data itu adalah conditionnya, kemudian degree misalnya dengan tepat atau dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang sesuai dengan Bloom. Nah, tugas Anda minggu ini adalah menuliskan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan KD yang menjadi bagian Anda.
Terima kasih, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.